Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bertemu kembali dalam sarapan pagi, makanan sesungguhnya bagi hati. Nah, pada saat ini kita berada di daerah Kawah Wurung. Di belakang saya ada anugerah yang luar biasa buat kita dari Tuhan Yesus, sebuah pemandangan yang menyegarkan mata dan menyejukkan hati. Bapak Ibu Saudara, banyak yang tahu bahwa Kawah Ijen merupakan kawah yang terkenal. Kawah Ijen berada dekat dengan Kawah Wurung. Pemandangannya bagus, indah, dan banyak yang mengenal kawah ini. Bahkan turis mancanegara pun juga datang ke sini. Nah, tetapi kita perlu mendaki untuk bisa menuju kawah tersebut, yaitu Kawah Ijen. Tidak ada transportasi lain selain berjalan kaki, dimulai dari tempat parkir mobil atau sepeda motor atau pos terakhir menuju Kawah Ijen. Jadi kita harus mendaki dengan berjalan kaki. Nah, jalan yang dilalui untuk mendaki tidak hanya jalan mendatar saja, tetapi banyak jalur naik dan sangat menguras tenaga kita. Jarak antara pos 1 atau tempat parkir dengan Kawah Ijen itu kurang lebih 3 km. Jarak tersebut tidak terasa jauh dan capek jika jalan tersebut hanya mendatar saja atau kita hanya memutari alun-alun di Situbondo sejauh 3 km. Tetapi pendakian menuju Kawah Ijen sangat berbeda dibandingkan dengan jalan yang mendatar saja. Banyak tantangan yang harus kita hadapi saat kita mendaki menuju kawah tersebut. Mulai dari perjuangan fisik, kemudian mental kita, dan kerjasama tim jika kita mendaki di sana secara berkelompok. Maka dari itu dibutuhkan persiapan yang matang sebelum melakukan pendakian. Saya ceritakan pengalaman sedikit waktu saya mendaki bersama teman-teman kuliah di awal tahun 2009. Itu saya mendaki bersama teman-teman saya dan di situ ditemukan banyak tantangan-tantangan. Ada teman saya yang sudah sampai setengah perjalanan, dia sudah merasa putus asa karena terlalu capek mendaki. Tapi kita sebagai teman memotivasi supaya mari sampai ke puncak, mari kita berjuang bersama-sama. Kalau kamu capek, ayo kita istirahat dulu. Tidak keburu waktu, tapi kita bersama-sama berjuang menuju puncak. Nah, perjalanan pendakian menuju Kawah Ijen ini sama dengan perjalanan kita mempertahankan keselamatan yang diberikan dari Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib kepada kita. Dalam perjalanan banyak tantangan yang kita hadapi dalam mempertahankan hal tersebut, yaitu keselamatan. Jika kita tidak memiliki dasar iman yang kokoh, kita bisa lepas dari keselamatan yang sudah Tuhan beri buat kita secara cuma-cuma. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 di situ menceritakan tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Saudara bisa baca sendiri bahwa dalam ayat tersebut menjelaskan keadaan kondisi manusia pada akhir zaman. Akan datang masa yang sukar. Kedatangan masa sukar itu merupakan bukti kebenaran dari nubuatan-nubuatan Alkitab. Nah, lalu bagaimana cara kita bisa mempertahankan keselamatan tersebut? Tuhan Yesus sudah memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma pada kita. Lalu bagaimana kita mempertahankan hal tersebut? Yang pertama adalah di Lukas 9 ayat 23. Saya bacakan. Lukas 9 ayat 23 katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Paulus menyatakan di surat Galatia 2 ayat 20, di surat Galatia 2 ayat 20, di situ menjelaskan bahwa mengikuti Kristus berarti kita berhenti melakukan kehendak kita sendiri. Keinginan, hak,
hasrat dan impian kita harus turut disalibkan bersamanya. Jadi kita sebagai pengikut Kristus, keakuan kita itu ditinggalkan, diganti dengan Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita, supaya kita bisa terus mengikuti kehendak-Nya dan terus mempertahankan keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Kemudian yang kedua di Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25, saya bacakan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, baik itu dalam ibadah minggu, kita mengikuti komsel, ataupun wadah-wadah yang kita ikuti. Pertemuan ibadah tersebut sangat bermanfaat dan berguna bagi kita. Juga saling menasihati satu sama lain jika ada yang mulai mengalami kemunduran iman. Jadi dalam ibadah itu kita saling menguatkan satu sama lain. Jika ada yang merasa teman kita atau saudara kita lagi mundur imannya, kita motivasi terus, kita saling menasihati. Kita sama-sama saling mempertahankan keselamatan. Kemudian yang ketiga, di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 17 itu menggambarkan tentang perlengkapan rohani. Saudara juga bisa baca sendiri di rumah. Ayat ini menjelaskan bahwa kita membutuhkan perlengkapan rohani. Dalam mempertahankan keselamatan kita harus membutuhkan perlengkapan rohani. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Di ayat-ayat ini dijelaskan secara gamblang, secara jelas apa yang kita butuhkan dalam mempertahankan keselamatan, apa yang kita butuhkan dalam menghadapi tipu muslihat iblis. Kemudian yang keempat, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa, pujian dan penyembahan yang benar, dan baca firman Tuhan, yaitu di dalam Alkitab. Jadi ada 4 poin untuk mempertahankan keselamatan. Maka Bapak Ibu Saudara, dalam kita mempertahankan keselamatan itu ada 4 poin, dan kita akan menuju puncak kawah ijen atau garis akhir di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 saya bacakan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Kiranya sarapan pada pagi hari ini memberkati kita semuanya. Mari semangat terus untuk mempertahankan keselamatan yang kita dapat secara cuma-cuma dari Tuhan Yesus dan memperoleh mahkota kehidupan yang kekal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.